Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang data untuk data mining. Jadi, kemudian selanjutnya ada dataset. Dataset itu merupakan suatu koleksi data. Di sini ada contoh untuk dataset, yaitu dataset iris. Dataset iris itu terdiri dari petal, kemudian juga sepal. Petal adalah kelopak yang berdiri, kemudian sepal ini adalah yang cenderung kelopak yang cenderung turun ke bawah seperti itu ya. Kemudian untuk datanya itu yang disebut dengan atribut atau fitur atau dimensi itu ada sepal length, sepal width, petal length dan petal width. Kemudian untuk yang disebut kelas atau label atau target itu adalah tipe. Tipenya itu ada iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Kemudian untuk numerik, numerik adalah tipe data yang berupa angka. Kemudian untuk nominal, nominal ini yang bentuknya kategorikal. Jadi kategorikalnya untuk tipe itu ada iris setosa, ada iris versicolor, dan iris virginica. Kemudian untuk yang disebut dengan record atau objek atau sampel atau tabel atau data itu ada misalkan untuk record pertama sepal length-nya 5,1, sepal width-nya 3,5, petal length-nya 1,4, petal width-nya 0,2 dan tipenya itu iris setosa. Kemudian untuk record kedua ada sepal length-nya 4,9, sepal width-nya 3, petal length-nya 1,4, petal width-nya 0,2 dan tipenya iris setosa. Kemudian selanjutnya sampai ke record ke 103. Kemudian untuk tipe datanya terbagi menjadi dua. Yang pertama measurement dan counting. Untuk measurement itu terdiri dari rasio dan interval. Dengan tipe datanya numerical dan bersifat kontinu. Kemudian yang kedua ada counting, yaitu berupa ordinal dan nominal dengan tipe datanya kategorikal dan bersifat diskrit. Kemudian tipe data yang pertama ada rasio atau mutlak, data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Kemudian mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang. Dapat menggunakan operasi geometric mean, harmonic mean, dan percent variation. Kemudian tipe data yang selanjutnya ada interval atau jarak. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Jadi tidak mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya suhu dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Kemudian umur dari umur 20 sampai 30 tahun. Dapat menggunakan operasi mean, standard deviation, Pearson's correlation, T dan F-test. Kemudian tipe data selanjutnya ada ordinal atau peringkat, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Di antara data tersebut terdapat hubungan yang berurutan. Hubungan atau berurutan. Contohnya, tingkat kepuasan pelanggan terdiri dari puas, sedang, tidak puas. Kemudian operasinya median, percentiles, rank correlation, run test, dan sign test. Kemudian tipe data selanjutnya ada nominal atau label. Data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Seperti tadi ya. Kemudian contohnya kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, nama kota. Menggunakan operasinya mode, entropi, contingency correlation, dan X-test. Utama data mining yang pertama ada estimasi, ada forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ini merupakan data mining rules menurut Laros. Jadi peran utama data mining yang pertama adalah memperkirakan
Estimasi memperkirakan nilai populasi dengan memiliki nilai sampel. Contohnya, estimasi nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa program pascasarjana dengan melihat nilai indeks prestasi mahasiswa tersebut pada saat mengikuti program sarjana. Kemudian selanjutnya ada prediksi atau forecasting, memperkirakan nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Jadi seperti peramalannya. Ini contohnya memprediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang apakah akan naik atau akan turun. Kemudian selanjutnya ada prediksi presentasi kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi untuk memprediksi kelas atau kategori dari kasus. Jadi ciri khasnya dari klasifikasi adalah memprediksi dari kelas atau kategori dari kasus. Kemudian contohnya untuk menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi curang atau bukan. Di dikategorikan ya, jadi dikategorikan apakah transaksi tersebut curang atau bukan. Kemudian contoh selanjutnya adalah memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah merupakan suatu kredit yang baik atau buruk. Kemudian selanjutnya ada pengklasteran. Pengklasteran adalah mengelompokkan kasus berdasarkan kemiripan ya. Mengelompokkan kasus berdasarkan kemiripan. Contoh, mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran yang besar. Kemudian, contoh selanjutnya adalah untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap perilaku finansial dalam baik dan mencurigakan. Kemudian selanjutnya ada asosiasi. Asosiasi adalah memprediksi kumpulan item atau kejadian yang biasa terjadi bersama. Contohnya, meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler yang diharapkan untuk memberikan respons positif terhadap penawaran upgrade layanan yang diberikan. Kemudian contoh selanjutnya menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan barang yang tidak pernah dibeli secara bersamaan. Nah, kemudian ada metode data mining. Yang pertama, estimasi. Dapat menggunakan linear regresi, neural network, deep learning, support vector machine, generalist linear model. Kemudian untuk forecasting, prediksi atau peramalan dapat menggunakan linear regresi, neural network, deep learning, support vector machine, generalist linear model. Kemudian yang ketiga untuk klasifikasi menggunakan decision tree, naive Bayes, Canir's Neckborg atau KNN, linear discriminant analysis atau LDA, kemudian logistic regression, kemudian selanjutnya ada clustering dapat menggunakan K-means, K-medoids, self-organizing map, fuzzy semi-means, dan lainnya. Kemudian ada asosiasi atau association dapat menggunakan FP growth, a priori, coefficient of correlation, chi-square, dan lainnya. Ini adalah beberapa metode data mining di mana perannya dan algoritmanya bisa digunakan karena tiap-tiap peran data mining itu memiliki ciri khusus yang nantinya bisa diselesaikan dengan algoritma tertentu, di mana algoritmanya tiap-tiap perannya bisa beda dan juga bisa sama. Kemudian untuk pola, model atau knowledge atau output, yang pertama, formula atau function, rumus atau fungsi regresi ini untuk formula berupa estimasi waktu tempuh 0,48 ditambah 0,6 jarak ditambah 0,34 lampu ditambah 0,2 pesanan. Kemudian ada decision tree atau pohon keputusan. Seperti ini pohon keputusan, kemudian tingkat korelasi, kemudian adanya rule, aturan. Jika IP semester 3 sama dengan 2,8, dan lulus tepat waktu. Nah, itu aturannya. Kemudian nomor 5 cluster seperti ini, jadi di cluster, dikelompokkan. Nah, kemudian selanjutnya ada Crash Industry Standard Process for Data Mining atau yang disebut dengan CRISP-DM.
Jadi latar belakangnya, dunia industri yang beragam bidangnya memerlukan proses yang standar, yang mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis. Proses tersebut harus dapat digunakan di lintas industri atau cross industri dan netral secara bisnis. Tool dan aplikasi yang digunakan serta mampu menangani strategi pemecahan masalah bisnis dengan menggunakan data mining. Kemudian pada tahun 1996, lahirlah salah satu standar proses di dunia data mining, yang kemudian disebut dengan the Cross Industry Standard Process for Data Mining atau yang disebut dengan CRISP-DM. Ini merupakan alur data dalam CRISP-DM. Jadi yang pertama adalah business understanding, jadi memahami proses bisnisnya. Kemudian ada data understanding, memahami datanya. Kemudian selanjutnya data itu dipersiapkan, data preparation. Kemudian selanjutnya data itu di modeling. Selanjutnya data itu dievaluasi dan selanjutnya di deployment atau diterapkan. Pemahaman proses bisnis atau business understanding. Jadi yang pertama, nyatakan tujuan dan persyaratan proyek dengan jelas dalam kaitannya dengan bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. Kemudian terjemahkan tujuan dan batasan ini ke dalam rumusan definisi masalah data mining. Kemudian selanjutnya persiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan ini. Rancanglah apa yang akan Anda bangun. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemahaman data atau data understanding. Pertama, kumpulkan datanya, kemudian gunakan analisis data eksplorasi untuk membiasakan diri dengan data dan menemukan wawasan awal. Kemudian evaluasi kualitas data. Jika diinginkan, pilih subset menarik yang mungkin berisi pola yang dapat ditindaklanjuti. Kemudian selanjutnya ada persiapan data atau data preparation. Yang pertama, persiapkan dari data mentah awal, kumpulan data akhir yang akan digunakan untuk semua tahap selanjutnya. Di mana dimulai dari data yang mentah, kita proses bagaimana kita bersihkan, diintegrasi, reduksi yang nantinya siap untuk dimodelkan. Kemudian pilih kasus dan variabel yang ingin Anda analisis dan yang sesuai untuk analisis Anda. Jadi dipilih ya mana yang ingin Anda analisis. Kemudian selanjutnya melakukan pembersihan data, integrasi, reduksi, dan transformasi sehingga siap untuk alat pemodelan. Kemudian selanjutnya ada pemodelan. Pilih dan terapkan teknik pemodelan yang sesuai. Teknik pemodelan yang sesuai. Nah, misalkan untuk klasifikasi bisa menggunakan decision tree, untuk estimasi bisa menggunakan linear regression, untuk clustering bisa menggunakan k-means, untuk asosiasi bisa menggunakan a priori. Kemudian yang kedua, kalibrasi pengaturan model untuk mengoptimalkan hasil. Ingatlah bahwa seringkali ada beberapa teknik berbeda dapat digunakan untuk masalah data mining yang sama. Kemudian teknik yang berbeda pada contoh yang sama, misalnya untuk prediksi kelulusan mahasiswa, kita klasifikasikan karena sudah ada labelnya itu berupa lulus atau tidak. Kemudian selanjutnya ada data bunga iris, diklasifikasikan karena sudah ada labelnya seperti iris virginica, iris versicolor, dan iris setosa. Nah, kemudian jika diperlukan, putar kembali ke tahap persiapan data untuk menyesuaikan bentuk data dengan persyaratan khusus dari teknik penambangan data tertentu. Kemudian ada evaluasi atau evaluation, mengevaluasi kualitas dan efektivitas satu atau lebih model yang dikirimkan dalam fase pemodelan sebelum menerapkan untuk digunakan di lapangan. Kemudian tentukan apakah model benar-benar mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya tentukan apakah beberapa aspek penting dari masalah bisnis atau penelitian belum diperhitungkan secara memadai. Kemudian ambil keputusan tentang penggunaan hasil data mining.
Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah penerapan atau deployment. Manfaatkan model yang dibuat. Pembuatan model tidak menandakan penyelesaian proyek. Kemudian contoh penerapan sederhana seperti membuat laporan. Kemudian contoh penerapan yang lebih kompleks seperti menerapkan proses data mining paralel di departemen lain. Jadi misalkan dari satu departemen sudah diterapkan proses data mining, kemudian di departemen lain yang belum bisa diterapkan lagi proses data mining, begitu seterusnya. Kemudian untuk bisnis, pelanggan sering melakukan penerapan berdasarkan model Anda. Jadi ini untuk detail flow-nya tadi ya, dari business understanding, lanjut ke data understanding, kemudian dari data kemudian selanjutnya data preparation, kemudian data tersebut di modeling, dan kemudian datanya dievaluasi. Misalkan masih kurang pas, masih kurang atau masih kurang pas, bisa bisa kembali lagi ke business understanding. Misal untuk prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan klasifikasi, kemudian nilai akurasinya kurang memuaskan, maka bisa kembali ke proses business understanding. Bisa kita olah lagi proses bisnisnya. Kemudian selanjutnya lagi ke data understanding, kemudian selanjutnya ke data preparation, kemudian kita modeling, kemudian selanjutnya evaluasi lagi, dan selanjutnya dapat diterapkan. Oke, jadi ini slide terakhir kita, dan saya akhiri dengan alhamdulillah dan sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.